Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Untuk kegiatan pesantren digital pada hari ini, hari Jumat, ya, maka diisi dengan materi yang silakan disimak videonya. Jangan lupa untuk di subscribe, ya, kemudian di like dan di share ke teman-teman yang lain, ya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani bi ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Adabul muasyarati utawi iki adab sesrawungan, adab berinteraksi, adab bersosial, adab bermasyarakat. Oke, karena kita itu makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri, pasti butuh orang lain, ya. Makanya interaksi kita dengan orang lain itu ada aturannya, ada adabnya. Menurut ini pengarang kitab Hasan Mas'ud. Adabuha ta pira-pira adab muasyarah itu kasiratun akeh. Minha setengah saking adabul muasyarah, setengah saking adab iku tolaqatul wajhi ajarep peraupan. Walinul janibi lan adab asor. Wal ishau lan merhatiake bila hadisil asyiri mari omongane konco. Adabnya bersosial, adabnya berinteraksi itu ada banyak, ya, banyak sekali. Makanya tidak semuanya bisa ditulis dalam kitab ini, tapi disebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah ajare peraupan, wajah yang enak dipandang, murah senyum, boten cemberut, ya, tidak merengut, ya. Jadi ketika dilihat oleh orang lain, ketika bertemu orang lain itu wajahnya enak dipandang, ya, walaupun tidak bermake up misalnya, ya, karena lagi di warung, lagi di tetangga, ketemu dengan orang tapi murah senyum, ya, sopan santun. Nah, itu adab yang pertama, seharusnya sebaiknya seperti itu. Jangan malah ketemu tangganya malah merengut, sengit bareng tangannya akhirnya ketemu merengut. Nah, itu tidak boleh, tidak boleh seperti itu, ya. Kalau jadi bilang adab asor, rendah hati, ya, rendah hati, merendahkan hati kita, ya. Jangan kemudian menjadi orang yang sombong, ya, karena beberapa hal, ya. Jangan menjadi orang yang sombong yang rendah hati. Wal isharu ila hadisil asyiri, merhatikaken omongane konco, nek tanggane, nek temannya sedang berbicara diperhatikan. Jangan malah ngobrol sendiri misalnya, dicuekin, nah. Atau bahkan sekarang kan zamannya HP, main HP sendiri, diajak ngomong main HP baik, kok sengit sengit, ya. Harus diperhatikan, ya, omongannya teman, omongannya tetangga, omongannya orang lain ketika sedang berbicara. Begitupun ketika dalam forum, di kelas, di pengajian, di tempat-tempat lain, ketika ada orang yang berbicara di depan, ya, seharusnya yang duduk di belakang mendengarkan, memperhatikan, jangan ngobrol sendiri, jangan cuek, dan lain sebagainya. Walau karulan jatiko bila kidin kelawan tanpa gumede, yaitu, ya, jadi merhatikan, ya, kemudian murah senyum, adab asor, rendah hati, sehingga tidak menjadi sombong. Tidak boleh menjadi sombong, ya. Tidak ada yang bisa disombongkan dari kita. Yang berhak sombong itu hanya Allah. Tidak ada hal apapun di dunia ini yang berhak sombong, ya. Jadi tidak boleh sombong atas apapun yang kita miliki, yang kita punya, ya. Wasukutu lan menang indal hazali nalikane guyonan. Wasohu lan ngapura manis zalali marang keluputan. Nah, ketika guyonan bercanda, ya, guyon bercanda, ya, dengan teman, dengan tetangga, nah, itu jangan terlalu guyonnya nanti terbahak-bahak, ya, sampai CRT ketemu kabeh. Nah, itu kan tidak baik. Guyon tapi menang itu maksudnya ampun keseron, jangan terlalu berisik, ya, sehingga mengganggu orang lain, ya, mengganggu orang lain. Kalau mau ngobrol bercanda dengan teman boleh, silahkan, ya, nongkrong silahkan, boleh-boleh saja.
Ya, tapi jangan keterlaluan. Lan ngapura maring keruputan nek enten tanggane, temannya, tetangganya, orang lain berbuat salah kepada kita langsung maafkan tanpa beliau meminta maaf. Nah, ini contohnya Rasul sendiri. Rasul ketika disakiti seperti apapun tidak pernah membalas untuk menyakiti lagi, malah dimaafkan oleh Rasul. Nah, ini juga diterapkan harusnya di masyarakat, sehingga ada tetangga kita, teman kita melukai hati kita, ya, sehingga kemudian kita maafkan langsung tanpa ada benci, tanpa ada dendam, karena itu semua adalah penyakit hati, ya, yang akan menggerogoti hati kita sendiri. Jadi orang itu harus yang pemaaf, ya, siapapun yang berbuat kesalahan dimaafkan, karena yang menciptakan kita juga maha pemaaf, maha pengampun. Wong Allah juga maha pengampun, masa kita hambanya tidak mau memaafkan? Ya, apalagi kalau misalnya orang yang berbuat salah itu minta maaf kepada kita, ya, nah itu harus dimaafkan, walaupun sesakit apapun itu, ya, karena Allah pun seperti itu. Sebesar apapun dosa kita kepada Allah, seluas lautan pun jika kita bertaubat kepada Allah, yakin diampuni oleh Allah. Apalagi kita sebagai manusia, sebenci-bencinya, sesakit-sakitnya hati kita, ya, harus bisa memaafkan orang lain. Wal muwasatu lan gawe kebagusan wa taratul iftikhari lan ninggal gumedhe bil jahi kelawan derajat wal ginalan sugiye fa inna dzalika maqwat mastune mengkono-mengkono gumedhe iku mujibun majibake disebut maring runtuh min ayunin nas saking daripada manungsa. Ya, dan seringlah berbuat baik pada teman, kepada tetangga. Selain kita mempunyai sifat maaf, juga kita harus sering berbuat baik kepada tetangga, kepada teman, kepada saudara. Ya, sering berbuat baik, sering membantu, sering menolong. Nah, itu yang dianjurkan. Ya, dan meninggalkan kesombongan Ya, baik sombong karena derajat atau karena sugih. Baik karena pangkatnya atau karena kekayaannya. Ya, punya pangkat jadi RT misalnya, atau jadi lurah, jadi guru, jadi kepala sekolah, jadi hal-hal yang lain. Nah, itu berupa pangkat, jangan sombong dengan pangkat. Ya, Ferdi Sambo juga langsung hilang pangkatnya ketika Allah menghendaki. Ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Ya, ketika kita sombong dengan pangkat, pangkatnya dihilangkan oleh Allah sangat mungkin. Ketika kita sombong dengan kekayaannya langsung dihilangkan sangat mungkin. Ya, yang tadinya kaya raya, kemudian sombong dengan kekayaannya, kemudian langsung ditimpakan musibah oleh Allah kepada orang tersebut, hilang semua kekayaannya, sangat mungkin dan sangat bisa bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Maka jangan menyombongkan diri dengan pangkat ataupun dengan kekayaan. Karena kesombongan itu akan mewajibkan, akan menjadikan runtuhnya kewibawaan kita di mata manusia. Ya, kesombongan itu akan menyebabkan runtuhnya empati, simpati, kewibawaan kita di hadapan manusia. Jangan di hadapan manusia, di hadapan Allah saja tidak. Ya, tidak dianggap sebagai seorang hamba yang taat kepada perintah Allah karena sombong. Ya, dan kesombongan itu di masyarakat juga menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Tidak akan dipercaya, menjadi orang yang tidak disukai, menjadi orang yang dijauhi, dan lain sebagainya karena perilaku sombongnya itu sendiri. Wa min hal itu setengah saking adab muasyarah, adab yang lain, ya, sebagian yang lain itu kitmanu siri, nyimpen rahasia. Ya, nah hukum atau maksudnya kitman iku lagi mata orang rego limat kedua wong yang tuku kang nyimpen sapa man al asara ing pira-pira rahasia. Adab yang selanjutnya adalah bisa dipercaya, bisa menyimpan rahasia orang, bisa menyimpan rahasia tetangga, bisa menyimpan rahasia temannya, bisa menyimpan rahasia keluarganya. Jangan sampai malah kita mengumbar aib orang lain, ya, sedangkan aib kita ditutupi oleh orang lain, sedangkan aib kita juga ditutupi oleh Allah.
ya, sehingga jangan sampai teman kita sudah cerita, sudah curhat tentang permasalahannya dan minta untuk dirahasiakan, kan kita umbar kepada orang lain sehingga menyebar, ya, menyebar di masyarakat. Ya, itu kan akan menyakitkan, apalagi kalau itu sebuah aib. Yang boleh disebarluaskan itu adalah berita bahagia, misalnya, ya, punya anak lahiran, ya, itu boleh disebarkan. Mau menikah, nggak boleh disebarkan. Tapi kalau berita-berita yang termasuk aib, ya, aib seseorang, itu jangan disebarluaskan. Ya, jangan disimpan saja, walaupun tidak diminta. Misalnya ada tetangga kita, teman kita cerita tentang permasalahannya seperti ini, punya hutang misalnya ke bank ini, atau ke orang ini, ya, itu jangan diceritakan kepada orang lain, yaitu aib, ya. Jadi jangan diceritakan, disimpan rahasianya, ya, ya. Karena tidak ada harganya bagi orang yang tidak bisa menyimpan rahasia. Orang yang tidak bisa menyimpan rahasia itu tidak ada harganya. Ya, jadi tidak bisa dipercaya. Sekali orang kemudian mengumbar aib orang lain, maka dia tidak akan dipercaya oleh orang yang pernah bercerita kepadanya. Ya, apalagi misalnya akeh wong sing cerita diumbar kabeh, tidak ada yang disimpan rahasianya. Nah, maka tidak ada lagi orang yang mau percaya kepada orang tersebut. Ya, maka jangan suka menyebarluaskan berita, apalagi yang sifatnya keburukan. Ya, kalau kebahagiaan sih monggo boleh saja. Ya, tapi kalau sifatnya keburukan, aib orang, itu jangan. Kalangan di kosa pasang itu penyair, lainnya dan syair. Idamal mar'u lam yafad salasan fabihu walau bikafin min romati wafa'an lis-sadiqi wa badla malin wakit manusaro iri fil fuadi. Demikian syaire. Idal mar'u nalikane utahe wong suci lam iku lam yafad, orang jaga sapa wong salah saking perkara telu, fabihu mongko adol walau dikafin mongko kelawan sa efek-efek min romadin saking awu. Kalau ada orang yang tidak bisa menjaga tiga perkara, perkara mau di syair selanjutnya, maka dia tidak ada harganya, ya. Di sini diumpamakan seperti menjual seefek-efek awu, segegem awu. Ana sing arep tuku bu, ana wong misalnya adol awu segegem, ana sing gelem tuku, wah, gak ada harganya. Ya, jadi ketika ada orang yang tidak bisa menjaga tiga perkara ini, maka dia tidak ada harganya bagaikan dia menjual segenggam abu. Ya, tidak ada harganya. Apa saja tiga itu? Wafaan lan nuhoni janji li sodiki maring konco, wabadla malilan mawehake bondo, wakit manu lan nyimpen, wakit manu saro iril nyimpen pira-pira rahasia sesuatu dalam hati. Yang pertama adalah menjaga janji kepada teman. Ketika sudah berjanji, itu harus ditepati janjinya. Kalau itu tidak bisa ditepati, maka orang tersebut menjadi tidak ada harganya. Ya. Nah, yang kedua adalah memberikan banda. Memberikan banda itu bisa dimaksudkan dengan sedekah atau membayar hutang. Ya, bisa diartikan sedekah atau membayar hutangnya. Ketika orang berhutang itu wajib untuk mengembalikan seberapa besar pun hutang tersebut. Jangan pernah berpikiran untuk tidak mau mengembalikan hutang. Itu akan berbahaya bagi diri kita sendiri. Ya, hutang seberapa pun itu harus dikembalikan. Itu yang kedua. Ya, atau kita punya harta lebih, kita sedekahkan kepada orang lain. Ya, kalau kita hutang kemudian tidak dikembalikan, ya otomatis kita menjadi orang yang tidak ada harganya. Karena sama saja dengan yang tadi, mengingkari janjinya. Saya hutang 100.000 seminggu, saya kembalikan. Nyatanya seminggu tidak ditagih, belum ada tuh sampai setahun misalnya. Ya,
Nah, itu berarti tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain, tidak lagi dihargai lagi, ya, karena menyalahi janjinya, tidak membayarkan hutangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Dan yang ketiga adalah menyimpan rahasia di dalam hati. Ini yang tadi berarti menyimpan rahasia teman, menyimpan rahasia tetangga, menyimpan rahasia keluarga, ya, di dalam hatinya tidak disebarluaskan. Nah, itu baru orang yang akan dihargai. Kalau tidak bisa menjaga rahasia itu, maka orang tersebut menjadi tidak berharga. Sama seperti orang yang menjual segenggam abu, tidak ada harganya dan tidak ada yang mau membeli. Ya, itu beberapa tentang adab bersosial, adab berinteraksi. Ya. Nah, ini dilanjutkan dengan bab selanjutnya, al-ulfatu. Ulfatu, kerukunan, kasih sayang, ya, cinta kasih, ulfah. Dia utawi ulfah itu al-isti'nasu, ngalap senang bin nasi kelawan menungso, wal farahu lan bunga bilikoihim kelawan ketemu menungso. Ulfah itu kasih sayang, saling mengasihi, saling mencintai. Itu adalah kita harus senang ketika bertemu dengan manusia, senang maring manusia, senang juga, bahagia juga ketika ketemu manusia, senang maring tetangga, senang kepada teman, juga senang ketika bertemu dengan teman, bertemu dengan tetangga, bertemu dengan keluarga. Ya, harus saling menyenangi. Ketika ketemu senang, jangan malah ketemu tetangga, ketemu dulur atau ya kemudian cuek. Nah, itu tidak boleh. Harus saling mengasihi, kasihan, saling mengasihi, saling menyayangi. Wasbabuha hamsatun, sebabnya ulfa, sebabnya saling mengasihi itu ada 5. Jika sebab ini sudah ada pada diri kita, maka kita termasuk orang yang saling mengasihi, saling menyayangi. Ya. Nah, itu jadi orang yang ulfa itu yang menjaga kerukunan dengan saling mengasihi, saling menyayangi. Senang ketika ketemu dengan orang, senang ketika ketemu tetangga. Ya, walaupun sekarang juga ada istilah orang yang introvert. Atau tahu introvert? Nggak tahu. Introvert itu orang yang senangnya sendiri. Ya, di rumah terus nggak pernah kemana-mana. Ya, kemudian ya pokoknya kayak gitulah. Jadi takut kalau ketemu orang. Ya, ketika keluar ketemu orang merasa takut dirinya. Yaitu ada memang orang-orang seperti itu. Ya, orang-orang yang introvert namanya. Dan itu juga harus dikendalikan. Ya, nah, jadi ketika orang seperti itu maka ulfahnya kurang. Ya, ketika kita mau menjadi orang yang saling mengasihi, harus senang ketika ketemu orang. Senang silaturahim, sering bertamu, sering ketemu orang, itu akan timbul ulfahnya, akan timbul cinta kasihnya. Asbabuhum satu, sebabnya itu ada 5. Awaluha utawi kawitan. Yang pertama, sebab yang pertama iku adinu agama, li anna kamalal imani, kalau termasuk sempurnanya iman, iku yujibu majibaka al-atfa ing sifat welas. Sebab yang pertama ketika kita bisa saling mengasihi, saling menyayangi adalah karena agama, kesamaan agama. Jelas sekali dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka sesama saudara itu harus saling mengasihi, saling menyayangi. Tidak boleh membenci, tidak boleh dendam, tidak boleh lain sebagainya. Ya, karena sesama orang Islam itu adalah saudara, maka dijaga persaudaraannya dengan cara saling mengasihi, saling menyayangi. Jangan kemudian ketika ada yang bertengkar kita malah adu domba sekalian. Nah, itu tidak boleh, harus dilerai, didamaikan. Ya, jangan kemudian ada tetangga kita sesama orang Islam bertengkar, kita malah jadi kompor, diompor-ompori, ya, jadi lebih bahaya lagi. Ya, karena agama itu untuk sempurnanya iman, sempurnanya iman itu adalah dengan sifat kasih sayang tadi, dengan saling mengasihi tadi. Kalau kita sudah mempunyai sifat ulfah, sudah saling mengasihi, saling menyayangi, maka sempurna sudah iman kita.
Tapi kalau belum ada, belum timbul dalam hati kita, belum menyayangi, masih ada benci, masih ada dendam kepada orang lain, maka sifat ulfah ini belum ada pada diri kita. Wasaniha terikan kaping pindo iku nasabu nasab lianal insana kalau teman sedune manungsa iku yahnu condong ala aqribi ngatasé kerabat insan. Wa tawaddadu lan ngrasa senang ilahi maring kerabat. Ya, sebab yang kedua bisa timbul ulfah pada diri kita adalah karena nasab. Nasab itu adalah garis keturunan. Bapak, anak, cucu, kakak, adik, paman, bibi, sepupu, itu kerabat nasab. Ya, jadi secara otomatis kalau kita satu nasab dengan orang itu otomatis timbul rasa sayang, kasih sayangnya timbul. Kepada anak masa tidak sayang, kepada ibu, kepada kakek masa tidak sayang. Ya, jadi otomatis akan timbul rasa sayangnya karena nasab ini. Karena semua orang mempunyai nasabnya masing-masing. Ya, dan itu pasti saling mengasihi satu sama lain karena satu nasab. Wa yakufu lan nyegah apa insan al ada ing biloro kanhum saking kerabat. Nah, juga akan mencegah menyakiti kerabatnya. Ya, karena sebab nasab kita saling menyayangi, saling mengasihi dan meninggalkan membenci, menyakiti. Ya, karena nasab tersebut. Kama qala kaya wis ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innar rahima temen sanak ida tamasat nalikane cesekelan iku ta'atofas mongko dadi welas-welasan. Ya, ini Rasul pernah bersabda, innar rahima ida tamasat ta'atofat. Ya. Ketika ada sanak sedulur keluarga, ya, itu harus berpegang teguh dan saling menyayangi, saling mengasihi. Berpegang teguh itu maksudnya menjaga kekerabatannya, menjaga nasabnya. Ya, sesungguhnya orang yang bernasab memiliki sanak keluarga itu seharusnya memegang teguh kekeluargaannya. Tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh saling membenci, menyakiti, harus saling mengasihi dan menyayangi. Ya, nah, walaupun misalnya ada anak yang kemudian broken home, tahu broken home? Broken home itu yang tidak punya rumah, bukan tidak punya rumah ya, broken home. Anak yang orang tuanya bercerai misalnya. Ya, akhirnya ikut salah satu orang tuanya, ya, sehingga merasa tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Nah, itu juga harus dijaga, ya, oleh orang tuanya harus menjaga kasih sayangnya kepada anaknya, jangan sampai terlantar, terlunta-lunta, sampai pendidikannya pun tidak teratur. Karena banyak kasusnya di SMK satu daerah yang seperti itu. Ya, orang tuanya meninggal, orang tuanya bercerai, akhirnya anaknya sekolah tidak teratur, sering bolos, akhirnya kita bingung lapornya ke siapa, akhirnya mengundurkan diri, tidak mau sekolah karena orang tuanya yang bercerai. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ya, kalaupun orang tuanya bercerai, maka anaknya harus tetap diurus, harus tetap saling menyayangi, saling mengasihi, dipegang teguh kekeluargaannya. Ya, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Apalagi kalau sudah bersuami istri lagi, ketemu dengan orang lain lagi misalnya, anaknya jadi terbengkalai. Nah, itu hati-hati. Wasalisuha, yang ketiga sebabnya ulfah, kasih sayang. Iku al-musaharatu maradwa li anal insana fa temen insan ida ahabba nalikane demen sapa insan insahu ing prawane insan iku ahabba mengko demen kulaman ing kabeh wong yang kami kang hubungan sapa insan ilahe maring seduluran. Yang ketiga adalah sebab mertua. Sebab mertua, ketika punya mertua maka akan timbul ulfahnya, akan timbul kasih sayangnya kepada mertua.
ya, karena kita mendapatkan anak dari orang tersebut dengan pernikahan, maka secara otomatis nasabnya menjadi gabung antara laki-laki dan perempuan, sehingga harus mencintai dan menyayangi mertuanya juga. Jangan hanya menyayangi, mengasihi orang tua kandungnya saja, sedangkan mertuanya tidak diperhatikan. Nah, ini harus diperhatikan, ya. Dan juga bukan hanya mertuanya saja, tapi keluarga dari mertua juga. Apalagi kalau mertuanya sudah tidak ada kayak saya, ya, sudah tidak ada mertua, maka yang dijalin kerabatannya ya dengan keluarganya mertua, ya, adik-adiknya mertua, kakak-kakaknya mertua, itu tetap dijalin, ya, dijalin bersaudaranya, sehingga timbul ulfahnya, kasih sayangnya, ya. Qala ngendika sapa Khalid bin Yazid bin Muawiyah, kana ana sapa abghadu khalqillah, kana ana iku abghadu khalqillah lewih den bendu-bendune makhluk kayak Allah la ya mari ingsun alu Zubair, ahli keluargane Zubair, hatta tazawwajtu, sehingga ngerabi ingsun yang ahli Zubair minhum saking alu Zubair, fasoru mengko dadi sapa alu Zubair iku ahabba luwih demene khalqillah makhluknya Allah ilaya menggo ingsun. Nah, ini ada cerita juga di sini bahwa ada sahabat Khalid bin Zubair bin Muawiyah. Ini adalah salah satu makhluk yang dibenci oleh Allah karena perbuatannya memusuhi Rasul, memusuhi Islam. Tapi ketika beliau masuk Islam dan memperistri seorang Muslim, kemudian menjadi Islam, maka dia kemudian menjadi orang yang dicintai oleh Allah, ya, orang yang dicintai oleh Allah. Sehingga kemudian orang-orang Muslim juga kemudian saling menyayangi keluarganya Khalid bin Zubair ini, yang tadinya memerangi Islam, yang tadinya melawan Rasul, tapi kemudian ketika masuk Islam dan kemudian memperistri seorang muslimah, ya, kemudian dia menjadi orang yang disayangi oleh Allah dan disayangi oleh umat Islam pada saat itu, ya. Jadi karena ini berarti sebab yang pertama tadi, karena sebab agama yang menyatukan. Warabiha, yang keempat itu al-birru, kebagusan. Wa huwa tawibir iku al-ihsanu, gawe bagus ila nasi maring manungsa. Nah, sebab mempunyai sifat ulfa itu adalah berbuat baik kepada manusia. Karena ketika kita berbuat baik kepada manusia, secara otomatis orang itu akan merasa bahwa harus membalas budi, ya, secara tidak langsung, ya, walaupun tidak seharusnya, ya. Ketika kita menolong orang, maka orang tersebut otomatis akan merasa punya hutang budi kepada kita, sehingga kemudian akan saling tolong menolong, berbuat baik dibalas lagi, nah, sehingga akan timbul ulfahnya di sana, akan timbul kasih sayangnya di sana. Semakin sering ketemu, semakin saling menolong, semakin sering memberi, ya, itu akan mempererat kasih sayangnya di sana, ya. Qala syair, ngendika sapa penyair, ahsin ilan nasi tastabid qulubahum fadalamas tabadal insana ihsanu. Ahsin ilan nasi tastabid qulubahum fadalamas tabadal insana ihsanu. Asin gawe bagus sapa sira ila nasi maring manungsa, tastabid mongko ngawulake sira kulubahum ing pira-pira atine manungsa. Orang yang berbuat baik kepada manusia itu manusia tersebut akan menjadi hambanya, ya, karena ada sebuah quotes atau sebuah perkataan sahabat Ali pernah berkata, orang yang mengajarkan saya satu huruf Al-Quran, saya rela jadi budaknya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.